CM Punk memuji tim kreatif WWE era sekarang. Beth Phoenix akan ke AEW, Daniel Bryan kembali ke WWE, dan Ronda Rousey stres kerja untuk WWE. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. CM Punk memuji tim kreatif WWE era sekarang. CM Punk yang terkenal pernah meninggalkan WWE beberapa tahun yang lalu karena perbedaan kreatif dan masalah cederanya, sekarang sudah kembali ke perusahaan gulat terbesar di dunia ini. Spekulasi bahwa Punk dan WWE sedang membicarakan tentang pengerjaan ulang kontraknya telah menjadi berita utama selama beberapa hari, dan itu hanya karena Punk senang dengan posisinya di perusahaan dan WWE sangat senang dengan Punk. Ini sangat lucu bagaimana keadaan telah berubah. Selama bertahun-tahun, Punk sungguh vokal tentang ketidakpuasannya dengan WWE, sering mengkritik cara Punk diperlakukan. Namun, komentarnya baru-baru ini di media mengungkapkan perubahan signifikan dalam persepsinya tentang WWE. Punk merenungkan keadaan WWE saat ini dengan menyoroti kebebasan kreatif dan suasana kolaboratif yang kini menjadi ciri khas perusahaan. Hal yang keren tentang posisi kami sebagai perusahaan saat ini, secara kreatif, ini adalah ruang ganti yang paling produktif dan kreatif yang pernah saya kunjungi. Tempat ide-ide yang tidak diabaikan dan ditolak, dan orang-orang pun jadi bersemangat untuk berbagi ide. Punk menekankan keterbukaan dan penerimaan terhadap ide-ide baru dengan mengatakan, seseorang suatu hari nanti bisa saja memiliki ide cemerlang yang tidak terpikirkan oleh saya, dan saya akan menerima semua ide tersebut, asalkan ide-idenya bagus. Lingkungan yang positif ini sangat kontras dengan lingkungan yang ditinggalkan Punk saat itu. Kepergiannya didorong oleh rasa frustasi dengan proses kreatif dan perasaannya yang tidak dihargai. Kini, Punk merasa WWE telah berubah dengan cara yang tidak dapat dibayangkannya 1 dekade lalu. Jika saya tahu perusahaan ini seperti sekarang, saya tidak akan meninggalkannya 10 tahun yang lalu. Ini adalah cara paling mendasar yang dapat saya jelaskan. Sekarang, itu benar-benar mengasyikan. Ulasan positif Punk tentang perkembangan WWE saat ini merupakan bukti evolusi perusahaan. Perubahan ini sangat penting karena tidak hanya mendatangkan kembali bintang terkenal ini, tetapi juga memberi sinyal kepada pegulat lain bahwa WWE berkomitmen untuk mengembangkan lingkungan yang mendukung dan dinamis. Perubahan dalam lanskap kreatif WWE telah berperan penting dalam kembalinya Punk, dan kegembiraannya terlihat jelas. Jika lingkungan kolaboratif dan kreatif terus berkembang, hal itu dapat menyebabkan bintang lain yang menghindari WWE di masa lalu akan mencari WWE di masa depan. Menurut kalian, apakah kembalinya CM Punk ke WWE itu salah satu momen terbaik di tahun lalu? Komen di bawah. Beth Phoenix akan ke AEW. Berita tersiar di akhir pekan ini bahwa Beth Phoenix sudah tidak lagi terikat kontrak dengan WWE, yang memicu spekulasi tentang masa depannya di dunia gulat profesional. Sebagian besar penggemar mungkin berasumsi bahwa Phoenix telah berhenti dari WWE untuk sementara waktu. Tetapi, tampaknya kontraknya dan kontrak suaminya Adam Copeland atau Edge tidak berakhir pada saat yang bersamaan. Sumber mengonfirmasi kepada Roland Extra bahwa kontrak Phoenix dengan WWE kini telah berakhir, dan diskusi tentang kemungkinan bergabung dengan AEW telah dibahas di belakang panggung. Phoenix telah menjadi veteran WWE selama lebih dari 20 tahun, memulai perjalanannya di WWE pada tahun 2004 dan bergabung dengan daftar utama pada tahun 2007. Beth menjadi juara wanita 3 kali dan juara diva 1 kali, yang membuatnya mendapatkan tempat di WWE Hall of Fame pada tahun 2017. Ia secara teknis pensiun pada tahun 2012, tetapi tetap terlibat dengan WWE melalui pertandingan sesekali dan sebagai komentator untuk NXT hingga tahun 2021. Pertandingan terakhirnya berlangsung pada bulan Februari 2023 di acara Premium Elimination Chamber, di mana ia bekerja sama dengan suaminya, Edge, untuk mengalahkan Finn Balor dan Rhea Ripley dalam pertandingan tag team campuran. Setelah Edge atau Adam Copeland pindah ke AEW, muncul rasa penasaran tentang apakah istrinya ini akan mengikutinya. Sekarang, kontraknya dengan WWE telah berakhir. Phoenix bebas untuk melakukan itu. AEW telah menyatakan minatnya, tetapi masih belum pasti apakah Phoenix cenderung untuk bergabung dengan suaminya di promosi saingannya dan kembali ke gulat. Dia belum memberikan komentar publik apapun mengenai kepergiannya dari WWE atau rencananya di dunia gulat.
Potensi Phoenix untuk bergabung dengan AEW itu menarik, mengingat karir dan warisannya yang luar biasa di WWE. Membawanya ke AEW dapat memberikan dorongan besar bagi divisi wanita yang sedang berkembang, meskipun hanya sementara. Dia tentu akan menambah kekuatan bintang pada daftar nama dan memberikan peran kepemimpinan atau mentor di belakang panggung. Namun, apakah Phoenix ingin terus bergulat atau mengambil peran baru dalam industri ini masih belum jelas. Dia tentu tidak akan kembali secara penuh waktu, mengingat keluarga muda mereka. Saat ini, profil Phoenix telah dipindahkan ke halaman alumni WWE yang menandakan kepergiannya secara resmi dari perusahaan. Itu biasanya merupakan indikator kuat bahwa masa bakti seorang superstar dengan perusahaan telah berakhir. Untuk saat ini, dunia gulat menunggu untuk melihat apakah sang Glamazon akan kembali ke atas ring, atau apakah dia akan memilih untuk menjauh dan tidak terlibat dengan suaminya, AEW atau promosi saingannya. Menurut kalian, apakah Beth Phoenix harus berkarir di AEW mengikuti suaminya? Komen di bawah. Daniel Bryan kembali ke WWE. Daniel Bryan atau Bryan Danielson telah menyatakan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun terakhirnya menjadi pegulat penuh waktu. Sebelumnya, Danielson telah menjelaskan bahwa keputusannya untuk mengurangi kegiatannya adalah karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama keluarganya. Danielson kemungkinan akan tetap terlibat dalam gulat profesional dalam kapasitas tertentu, tetapi perannya akan dikurangi. Danielson juga mengonfirmasi bahwa kontrak gulatnya akan berakhir pada tanggal 1 Agustus, yang kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun putranya. Tepatnya 1 Agustus, Kamis depan, kontrak gulat saya akan berakhir, yang kebetulan bertepatan dengan ulang tahun keempat putra saya. Danielson mengatakan bahwa ia masih harus fokus pada AEW All In di Stadion Wembley, tetapi ia penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika saya menandatangani kontrak ini, saya dan Brie membicarakan tentang bagaimana ini akan menjadi kontrak gulat terakhir yang akan saya tandatangani. Sebagian dari diri saya bertanya-tanya seperti apa hidup setelah ini. Sebagian dari diri saya pun bersemangat. Dan sekarang, meskipun Wembley mengejar, saya masih harus fokus pada acara itu. Itu harus menjadi fokus saya saat ini. Danielson diharapkan untuk tetap bersama AEW dalam kapasitas non-gulat juga. Tony Khan telah mengatakan bahwa Danielson memiliki rencana untuk bersama AEW untuk waktu yang lama dan berharap dia bertahan selama mungkin. Menurut kalian, apakah Daniel Bryan harus kembali ke WWE atau stay di AEW aja? Komen di bawah. Ronda Rousey stres kerja untuk WWE. Ronda Rousey tidak begitu bersemangat dengan prospek untuk kembali ke atas ring. Mantan juara MMA dan WWE ini terakhir kali berkompetisi sebagai pegulat profesional dalam serangkaian pertandingan untuk Lucha Vavoom, Wrestling Revolver, dan Ring of Honor pada akhir tahun 2023. Setelah itu, ia memberitahu media bahwa ia tidak menandatangani kontrak dengan AEW dan akan fokus menjadi ibu rumah tangga. Meskipun demikian, penggemar MMA dan gulat profesional terus berspekulasi tentang masa depannya di kedua cabang olahraga bahwa ia akan kembali ke UFC jika ia bisa. Ketika ditanya apakah dia masih mendapat perhatian yang sama atau tawaran untuk kembali ke gulat profesional, Rousey berkata bahwa memang bagus jika beberapa orang menginginkannya kembali, tetapi penampilan terakhirnya di WWE itu merupakan pengalaman yang negatif. Rousey sebelumnya berkata bahwa dia tidak berniat untuk kembali. Sekarang, dia tahu ada banyak hal yang telah berubah di WWE sejak dia pergi. Namun, sulit untuk melepaskan perasaan yang dia miliki tentang situasi tersebut. Ya, saya merasa itu hal yang baik. Berarti saya dirindukan jika orang-orang sampai hari ini masih bertanya apakah saya akan bertarung atau bergulat. Penampilan terakhir saya hanya dengan Vince, Bruce Pritchard, dan John Laurinaitis itu adalah pengalaman yang sangat negatif. Sebagian besar dari mereka sudah pergi, tapi si brengsek Bruce masih ada. Jadi saya tidak terlalu bersemangat untuk kembali. Meskipun saya menjalani begitu banyak pertandingan yang sangat saya nikmati dan saya bersenang-senang, ketika saya mengingatnya kembali, saya tidak benar-benar memikirkan kegembiraan yang saya rasakan dalam pertandingan dan pertunjukan langsung itu. Saya hanya memikirkan kecemasan karena tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hingga menit terakhir. Tidak diizinkan untuk mempersiapkan diri, dan waktu kami terus dipotong berulang-ulang. Pengalaman itu sendiri sangat membuat saya stres. Menurut kalian, jika Ronda Rousey kembali, cocoknya lawan siapa nih? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 4.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were